Untuk di video selanjutnya ini proses pengurasan kolam beton ya, karena kolam beton ini merupakan kolam percobaan, jadi memang ini seperti agak gagal ya. Dilihat dari ukuran ikannya yang tidak sesuai harapan, karena memang nutrisi ikan yang ada di kolam ini kurang dan berbeda sama kayak yang di kolam terpal bundar ya. Ini saya kuras keduanya untuk proses penyortiran. Jadi ikan yang besar saya kumpulkan dan yang kecil saya kumpulkan untuk penyeimbangan pakan, dan yang kecil tidak kalah makan sama yang ikan yang lebih besar, karena ukuran ikannya ini cukup beragam ya, ada yang kecil banget, ada yang udah agak lumayan. Untuk ukuran yang paling besar itu ada sekitar 3 jarian lah. Nah, ini masih prosesnya masih agak lambat ya, ada yang sekitar 2 jari dan ada yang 3 jari. Pertumbuhannya juga tidak merata, karena memang kolam yang pertama ini kurang perhatian ya, beda sama yang di kolam terpal yang udah agak sukses. Ini yang ukuran besar-besarnya segini, dan yang kecil seperti tadi, bahkan masih sama seperti awal tebar bibit ya. Kemudian seperti video sebelumnya, ini untuk proses pembuatan prebiotik ikan. Prebiotik ikan ini digunakan untuk pembibisan ikan atau penambahan air pada pelet ikan, dan juga bisa untuk persiapan kolam baru atau air baru, atau juga untuk tambahan setelah kolam dikuras. Ini untuk proses pembuatannya, yaitu perbandingannya 1:2 antara EM4 perikanan warna pink. Ini saya menggunakan 100 ml 1:2 dengan molase atau tetes tebu. Jadi ini airnya 100 ml dan EM4 nya itu 200 ml. Untuk satu tutup botol ini ukurannya 10 ml ya, karena ini saya menggunakan, nanti saya gunakan untuk di jerigen 5 liter, jadi saya pakai 100 ml berbanding 200 ml molase. Ini saya campurkan ke dalam jerigen 5 liter. Kemudian untuk molasenya 200 ml. Setelah larutan dicampurkan semua, kemudian ditutup rapat. Ini molase yang saya gunakan ini agak encer ya, kualitasnya memang kurang bagus. Setelah dicampurkan semua larutannya, kemudian ditambahkan dengan air sampai penuh 5 liter, kemudian ditutup rapat, tapi sesekali dibuka ya, soalnya takutnya kalau terlalu rapat nanti bisa menggembung karena ada gas udaranya. Kemudian disimpan di tempat yang gelap dan dihindarkan dari sinar matahari, dan ini baru bisa digunakan 2-3 hari kemudian.
Kemudian untuk proses pertama yaitu proses pembibisan. Pembibisan atau pencampuran pelet dengan air probiotik ini kita gunakan dengan larutan probiotik yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kita menggunakan pelet 2 gelas kecil ya. Di sini saya menggunakan larutan probiotik secukupnya, dan terlalu banyak juga, cukup untuk membasahi pelet sampai teksturnya menjadi empuk. Pembibisan dengan probiotik ini bertujuan untuk menambah nutrisi ikan sebagai nutrisi tambahan dan juga bisa untuk memperlancar pencernaan ikan. Kemudian juga bisa untuk mengurangi kadar amonia pada kotoran ikan sehingga air kolam itu tidak terlalu bau. Setelah cairan dicampurkan ke pelet, kemudian diaduk-aduk sampai airnya itu meresap ke pelet secara merata ya. Beda dengan pembibisan dengan air yang lain, kalau menggunakan pembibisan probiotik ini prosesnya agak lama. Setelah diaduk kemudian ditutup rapat, dan untuk hasil maksimal bisa ditunggu selama 2 jam atau lebih, tapi disarankan untuk tidak lebih dari 12 jam. Setelah pengadukan secara merata, kemudian pelet ditutup rapat untuk proses fermentasi pada peletnya. Ditunggu 2 jam baru bisa digunakan untuk diberikan kepada ikan. Kemudian untuk pembibisan yang kedua dengan ukuran yang sama, pakai pelet 2 gelas kecil ya. Ini memang ukuran untuk pakan ikan saya itu memang segini karena ikannya juga sedikit dan ikannya juga masih kecil. Kita menggunakan Premix Aquavita, produk dari Boster. Untuk komposisinya mungkin bisa dicari tahu sendiri ya. Ini multivitamin sama untuk pencegahan ikan biar gak gampang sakit. Untuk perbandingannya dengan air bisa dilihat di kemasan ya. Ini saya kira-kira sendiri karena memang udah terbiasa dengan ukuran segitu. Kemudian ditambahkan dengan progol. Progol ini bertujuan untuk merekatkan vitaminnya ke pelet ya. Jadi setelah diberikan ke pelet itu biar nggak gampang larut dengan air yang ada di kolam, atau bisa juga disebut progol ini sebagai lem ya, lem antara vitaminnya dengan pelet sehingga tidak larut apa pas diaplikasikan ke ikan. Kita aduk sampai larut semua. Ini progol ini memang teksturnya itu seperti lem ya, seperti tepung tapioka, sehingga diaduk itu agak sulit. Bisa juga menggunakan air hangat ya biar lebih cepat larutnya.
Berbeda dengan menggunakan probiotik, penggunaan vitamin ini tidak perlu ditutup rapat peletnya, jadi cukup diangin-anginkan saja selama kurang lebih 1 jam sampai larutannya meresap ke dalam pelet. Memang tujuan dari pembibisan ini untuk menambah nutrisi pada pelet ikan ya. Jadi enggak cuma polosan aja pelet, tapi ditambah dengan nutrisi ikan biar ikannya cepat besar dan enggak gampang sakit ya. Atau bisa juga sebagai alternatif untuk pelet yang berprotein rendah untuk mengejar ekonomis dalam pembelian pelet. Kemudian untuk pembibisan yang ketiga, kita menambahkan susu Provat. Susu Provat ini bisa dibeli di toko peternakan ya, peternakan hewan mayoritas itu sudah menyediakan susu Provat ini. Untuk perbandingan 2 gelas yang tadi saya menggunakan setengah sendok ya. Kemudian dilarutkan dengan air. Kalau saya ini saya tambahkan dengan asam amino ya, untuk merangsang nafsu makan ikan. Tapi untuk asam amino ini bisa diberikan atau tidak. Kalau mau menggunakan susu Provat saja juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya juga kadang-kadang pakai, kadang-kadang juga tidak. Susu Provat ini bertujuan untuk menambah kadar protein pada pelet ikan ya. Apabila di tempat kalian semua itu pelet dengan protein tingginya itu harganya mahal, bisa beli dengan pelet protein rendah dengan harga yang terjangkau, tapi dengan ditambahkan dengan susu Provat ini. Kalau untuk perbandingan harganya sih ya masih untung menggunakan susu Provat ini, tapi lebih kita harus menggunakan tenaga ekstra untuk melakukan ini. Kemudian setelah prosesnya selesai, diangin-anginkan seperti vitamin yang tadi, baru bisa digunakan. Kemudian untuk pengaplikasiannya ke ikan, setelah diberikan nutrisi pada proses pembibisan tadi, untuk pemberian ke ikannya pelet, ikan nafsu makannya menjadi lebih rakus ya. Ini proses pemberian peletnya. Ini saya memberikan pelet pagi dan sore hari ya, pagi sekitar jam 7 sama sore sekitar jam 4. Tapi untuk siang harinya tetap saya selingi dengan daun talas ya, agar ikan itu tetap tercukupi kebutuhan pakannya. Kemudian pada proses pembibisan ini sudah saya jelaskan seperti tadi, yaitu proses pembibisan dengan probiotik itu bermanfaat untuk menunjang perkembangan ikan ya, dan juga agar kotorannya tidak bau seperti pada kolam-kolam pada biasanya itu kan airnya bau. Kalau dengan pembibisan probiotik ini airnya tidak bau.
bisa dibandingkan ya, apabila pemberian pakan pelet itu polosan aja atau dengan tambahan vitamin, karena vitamin itu juga bermanfaat untuk perkembangan dan juga menambah nafsu makan ikan. Biasanya itu kan ikan gurame itu proses makannya itu agak malu-malu ya. Kalau ini sih setelah dikasih pelet dia langsung makan ya. Ikan jadi semakin rakus makanya, walaupun sudah dikasih daun tapi pelet tetap dimakan. Ini saya menggunakan pelet ukuran min 2 ya, karena saya nggak pakai terlalu lama yang ukuran min 1. Saya menggunakan ukuran min 2 ini biar ikannya cepet gede lah. Saya juga menambahkan tanaman eceng gondok, itu juga bermanfaat untuk menyerap amonia pada kolam. Nanti bisa dibandingkan apabila menggunakan tanaman atau tidak. Bisa juga menjadi seperti penjernih dari air kolam, karena tanaman eceng gondok itu juga menyerap amonia. Kemudian di bulan berikutnya, ini di bulan Mei ya, tepatnya 5 bulan setelah saya tebar bibit di kolam beton. Untuk ukuran ikannya itu bervariasi ya. Ini seperti di video awal tadi, ikannya kan kecil-kecil. Ini setelah saya treatment dengan pembibisan pelet, ini ukurannya udah agak lumayan lah, bervariasi antara 4 jari sampai 5 jari, tapi ya masih belum merata sih. Ini nanti bakalan saya sortir lagi ya. Setelah dikuras ini tidak boleh terlalu lama ya, kemudian kita isi air kembali. Kalau terlalu lama itu ikan bisa stres, karena ikan gurame ini juga ikan yang rawan stres. Ini untuk ukuran terbesarnya ukuran sekitar 5 jari ya. Jadi ada yang masih kecil, ada yang ukuran segitu. Ini untuk kolam yang belakang saya isi kembali. Oke, terima kasih.